Saya mau tanya sama saudara ya, ahli atau saudara, mohon maaf kalau terbalik-balik. Siapa? Yang dasar dulu dah. Saudara kan bilang dosen ngajar anak-anak supaya kita juga di sini terang dan ya masyarakat yang menonton itu juga diberi pencerahan. Ya. Beban pembuktian itu ya bisa diterangkan. Apa beban pembuktian itu? Beban pembuktian adalah siapa yang wajib membuktikan. Siapa yang wajib membuktikan dalam perkara pidana? Begitu ya, Iya, ahli betul, ya? betul, Baik. betul, Pak. Kalau di dalam perkara pidana, ya, perkara suap, perintangan, ya, penyidikan, siapa yang dibebani membuktikan? Kalau dalam konteks pemeriksaan sidang di pengadilan, penuntut umum yang berwenang. Penuntut umum. Betul. Terdakwa punya beban nggak membuktikan? Tidak. Enggak. Tidak. Betul. Ya. Betul. Nah, kalau begitu suatu suara sekarang. Satu suara, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau pembuktian itu gagal oleh penuntut umum, gagal dibuktikan di persidangan, ya, apa konsekuensinya? Iya, kalau misalkan ada unsur yang tidak terbukti, ya jelas tidak terbukti dakwaannya. Begitu ya? Iya. Baik. Apa boleh karena kegagalan penuntut umum membuktikan dakwaan orang dihukum? Boleh nggak? Iya enggak. Kalau Nggak boleh, nggak ya? boleh, betul. Kalau begitu sama semua kita ini. Nah, kalau begitu saya masuk yang lebih teoritis. Karl Jasper saya masuk. Saudara Ali pasti baca Karl Jasper. Iya, iya. Dia membedakan antara guilt and responsibility. Yang saya tanya, Iya, betul. tolong terangkan makna dari Iya, kalau kita guilt melihat dulu. Kalau kita melihat guilt itu kan kalau dalam konteks kita sult ya Pak, kesalahannya. Oke. Sedangkan kesalahan itu adalah yang wajib ada untuk memberikan responsibility atau pertanggungjawaban pidananya. Baik, terima kasih ahli. Sekarang responsibility apa? Iya, itu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada dia ketika ada kesalahan. Black laws dulu deh ya, kita pakai Iya. kamus ya hukum Oke, black siap. laws ya. The obligation to answer ya for act done and to repay or otherwise make restitution for any injury it may have caused. Ya. Kewajiban untuk bertanggung jawab. Ya kan? Betul. Itulah responsibility. Ya. Siapa yang dimintai pertanggung jawab? Yang telah melakukan perbuatan guilty, kebersalahan. Ya. Betul ya? Betul. Sekarang pertanyaannya, orang lain mengatasnamakan saya, orang lain ya kan jual-jual nama saya, ya Patra nih nyuruh minta ya duit biar kamu lulus ujian UPA. Yang salah kan orang itu dong. Ya. Saya kena nggak? Ya harus dibuktikan. Kalau hanya membawa nama saja tidak. Persis. Betul. Oleh karena itu Ya. saya tanya tadi harus Betul. dibuktikan. Betul, Hukum betul. pembuktian berbeda ya. Betul. Baik. Sekarang menambahkan Pak, memang kalau dalam konteks itu kan harus membuktikan. Makanya saya tekankan berkali-kali harus ada pengetahuan yang dibuktikan. betul ya. Ya. Kalau yang nanya penuntut umum ilustrasinya pasti memberatkan gitu loh. Ya. Kan saksi nggak sampai ke sana. Ya. Saya juga bisa sampai pagi nih, ilustrasinya meringankan semua nih. Ya kan? Ya. Artinya itulah pentingnya hukum pembuktian. Baik. Betul. Kalau begitu, mengapa ada hukum acara kita mengenal SP3? Surat perintah penghentian penyidikan. Kenapa? Iya, karena itu kan dikaitkan dengan awal mulanya adalah gugurnya penuntutan, Pak. Ada gugurnya penuntutan pasal 76, 77, 78 bahwa Ya. ketika ditemukan hal-hal seperti itu perlu dihentikan. Ya. Kemudian ditambahlah ketika dia bukan perbuatan pidana, Ya. ketika tidak cukup bukti, Ya. penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkaranya. Terima kasih Betul. Ali. Jadi antara lain karena tidak cukup bukti, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana. Iya, salah Kesimpulannya karena penyidik belum tentu benar. Iya betul. Iya Makanya dong. ada proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Iya, makanya ada SP3. Kalau benar semua bahasa sidang ya ahli ya. Betul. Kalau begitu, mengapa ada lembaga pra-peradilan yang boleh menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka?
Iya, karena itu sebagai bentuk habeas corpus, Pak, menjaga hak asasi manusia dari tersangka maupun. Karena penyidik belum tentu benar. Betul, betul. Juga. Iya kan? Karena bisa diuji keabsahan. Persis. Ya. Inilah gunanya kita menguji nih. Ya. Sekarang, mengapa ada istilah putusan bebas, Vrijspraak? Kalau putusan bebas karena tidak terpenuhi dakwaannya, tidak terbukti. Terbukti secara ya sah dulu kan, Ya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. dan meyakinkan. Nah, oke. Berdasarkan 183. Baik.